Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin jembatan lengkung panjang atau longspan LRT Gatot Subroto Kuningan aman. Kementerian PUPR juga telah mengasesmen longspan tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini bahwa asesmen terhadap longspan sudah dilakukan. Menhub menyatakan pembukaan dilakukan usai uji coba dinyatakan berhasil. Seluruh dunia kalau ada tikungan mesti plak, ya. Oh, jaminan, insya Allah. Ya, jadi itu Kementerian PU juga sudah mengasesmen itu, ya. Kementerian PU sudah kekuatan itu sendiri. Hah? Hah? Tanggal kami tadi minta saran Pak Presiden. Pak Presiden sangat bijak. Pokoknya kalian melakukan uji coba. Pada saat uji coba berhasil, kita buka. Longspan atau jembatan lengkung bentang panjang LRT Jabodebek terletak di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Jembatan membentang dari sisi barat daya di Jalan Gatot Subroto ke sisi utara di Jalan Rasuna Said di atas jalan layang tol dalam kota. Dari data teknis, jembatan lengkung bentang panjang LRT Jabodebek memiliki panjang 148 meter dan radius lengkung 115 meter. Adapun berat beton hampir mencapai 10.000 ton dengan tipe box grider beton. Jembatan ini pernah mendapatkan rekor muri sebagai jembatan lengkung terpanjang. Perancang jembatan lengkung bentang panjang LRT Jabodebek adalah Arvila Delitriana, alumni ITB. Arvila mengalahkan 3 model desain dari konsultan Prancis yang disewa oleh PT Adikarya saat itu. LRT Jabodebek mulai dibangun sejak 2015. Pernah ditargetkan beroperasi pada 2019, tetapi saat itu pembangunan masih berjalan 56,1%. Target mundur beroperasi menjadi Maret 2021, tetapi terkendala pembebasan lahan untuk depo LRT Bekasi Timur dan pembahasan titik stasiun LRT Dukuh Atas. Target beroperasi kembali mundur menjadi Agustus 2022 karena pembebasan lahan depo LRT Bekasi Timur belum selesai. Berikut saudara gambaran utuh rute jalur lintas rel terpadu atau LRT lintas Jakarta akan bermula di stasiun Dukuh Atas dan berakhir di stasiun Cawang. Di lintas Cibubur, LRT berawal dari stasiun Harjamukti melintasi stasiun Cawang dan berakhir di stasiun Dukuh Atas. Sementara lintas Bekasi, stasiun awal LRT di stasiun Bekasi Timur melalui Cawang dan pemberhentian terakhir di stasiun Dukuh Atas. LRT direncanakan dibangun dengan anggaran 29,9 triliun rupiah, tetapi karena keterlambatan proses pembangunan menyebabkan anggaran membengkak menjadi 32,5 triliun rupiah. Uji coba LRT telah dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi hari ini, namun masih ada pihak yang menyebut desain longspan LRT Gatot Subroto Kuningan salah. Ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang melaporkan informasi dari kawasan Gatot Subroto. Sejauh ini Putu, uji coba berjalan lancar. Apa saja yang sebenarnya salah dinilai dari desain longspan LRT khususnya di Gatsu Kuningan dan bagaimana rencana evaluasinya? Ya, selamat sore, Friska dan juga saudara. Ada 2 poin sebetulnya yang disoroti atau menjadi concern dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo. Ya, ini terkait dengan jembatan lengkung LRT Gatot Subroto Kuningan yang kalau berdasarkan temuan kemudian juga peninjauan dari Kartika Wirjoatmojo ini ada space atau jarak yang terlalu sempit sehingga kecepatan dari LRT sendiri ini nantinya kalau tetap mempertahankan desain yang sekarang ini akan bisa melaju sepanjang 20 km per jam. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan spesifikasi kereta yang dibangun oleh PT Inka yang merupakan bagian dari BUMN. Jadi sebelumnya Kartika Wirjoatmojo ini melakukan video conference atau konferensi
bincang-bincang begitu dengan pihak Siemens yang nantinya akan menjadi pihak yang akan menjadi penyedia software untuk si LRT ini sendiri. Tetapi ada keluhan karena kereta-kereta yang dibangun oleh PT Inka ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda sehingga ada peningkatan kos atau biaya pada proses penyusunan softwarenya. Nah, hal ini yang kemudian disebut oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmodjo menyalahi desain. Ada beberapa hal yang tidak sesuai, kemudian juga ada permintaan di belakang saya, tadi saya lihat begitu ya, masih tetap ada uji coba dan lain sebagainya. Kemudian uji coba juga berjalan seperti biasa, tidak ada kendala, beberapa kereta yang melintas di belakang saya sampai dengan beberapa menit yang lalu. Tetapi kalau berdasarkan pernyataan dari Wakil Menteri BUMN, seharusnya ada tiang-tiang tambahan untuk menjaga keamanan dari LRT ini sendiri saat beroperasi. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN ini sudah ditanggapi oleh sejumlah pihak tentu saja karena ini menimbulkan polemik. Wakil Menteri, maksud kami Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa tidak ada yang salah dengan desain yang diberikan oleh mahasiswa ITB yang sudah berhasil mengalahkan setidaknya 3 desain dari beberapa desain yang bahkan datang dari luar negeri. Kemudian juga disampaikan bahwa sampai dengan hari ini dari hasil uji coba disampaikan hasilnya sebetulnya ini masih aman dan juga layak untuk kemudian digunakan. Tetapi memang karena belum diresmikan sehingga uji coba ini akan terus dilakukan. Dari BUMN sendiri juga sudah memberi tanggapan, yakni staf sus dari BUMN Arya Sinulinga ini ikut berkomentar terkait dengan penambahan tiang-tiang yang sebelumnya disarankan atau disuarakan oleh Wakil Menterinya sendiri, yakni Kartika Wiratmodjo, bahwa jika mengikuti desain yang sekarang ini sudah berdiri dan juga sudah mulai uji coba dan lain sebagainya, ini merupakan desain yang paling efisien secara struktur dan juga secara biaya. Karena kalau ada penambahan tiang lagi, artinya nanti akan ada penambahan biaya dan juga ada ruang yang harus digunakan, padahal area ini termasuk area yang juga cukup padat. Highlightnya atau garis besarnya sebetulnya ada pernyataan dari Joko Widodo bagaimana permintaannya adalah masyarakat ini harus berbangga karena memiliki LRT pertama di Indonesia, tetapi juga ini harus terus diperbaiki jika memang ada catatan karena keamanan penumpang adalah yang utama. Friska. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda melaporkan soal uji coba LRT hari ini.